Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan kriptografi. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai konsep dasar kriptografi, kunci rahasia, dan publik. Adapun outline pada pertemuan kali ini adalah pendahuluan tentang kriptografi, kriptografi, kunci rahasia, dan publik. Definisi kriptografi. Kata kriptografi atau kriptografi diketahui berasal dari bahasa Yunani, kripto dan grafia. Kripto memiliki arti menyembunyikan, sementara grafia berarti tulisan, sehingga bisa dijabarkan kriptografi merupakan ilmu yang mempelajari teknik-teknik matematika yang berkaitan dengan aspek keamanan informasi. Contohnya seperti keabsahan data, kerahasiaan data, kredibilitas data, integritas data, dan autentikasi data, akan tetapi tidak semua aspek keamanan informasi bisa diatasi dengan kriptografi. Sejarah kriptografi. Kriptografi menurut catatan sejarah telah eksis sejak masa kejayaan Yunani atau kurang lebih sekitar 400 sebelum Masehi. Alat yang digunakan untuk membuat pesan tersembunyi di Yunani pada waktu itu disebut dengan skytel. Skytel berbentuk batangan silinder dengan kombinasi 18 huruf. Pada masa Romawi di bawah kekuasaan Julius Caesar, penggunaan kriptografi semakin intens karena pertimbangan stabilitas negara. Meski teknik yang digunakan tak serumit Yunani, namun untuk memahami pesan kriptografi dari masa Romawi terbilang cukup rumit untuk dikerjakan. Aspek historis. Berdasarkan aspek historis kriptografi di atas, baik kriptografi klasik maupun modern, keduanya memiliki kesamaan prinsip yang besar dan tidak dapat disangsikan lagi, yakni tujuan kriptografi adalah keamanan. Itulah layanan yang disediakan kriptografi tanpa peduli dari masa mana kriptografi dibuat. Melalui layanan keamanan yang disediakan oleh jenis kriptografi tersebut, berbagai teks penting dapat terjaga kerahasiaannya dan keautentikannya, sehingga antara pihak yang berkorespondensi bisa saling menaruh kepercayaan, kecuali apabila teknik pembuatan kriptografi bocor ke pihak yang tidak dikehendaki. Proses kriptografi. Kriptografi bisa pula diartikan sebagai suatu ilmu atau seni menjaga keamanan pesan dengan dua proses dasar kriptografi berupa enkripsi dan dekripsi. Berikut pengertian keduanya. Enkripsi merupakan proses mengolah plain text pesan yang bisa dibaca melalui ciphertext pesan acak yang tidak bisa dibaca. Dekripsi adalah kebalikan dari proses enkripsi, yakni suatu proses mengolah ciphertext menjadi plain text. Proses ini berlangsung menggunakan kunci yang sama dan algoritma pembalik. Tujuan kriptografi, tujuan dasar dan penerapannya setidaknya ada 4 tujuan. Yang pertama adalah kerahasiaan. Hal ini berkaitan dengan layanan berfungsi menjaga isi informasi. Yang kedua adalah integritas data, berkaitan dengan penjagaan perubahan data yang tidak sah. Tujuan yang ketiga adalah autentikasi. Autentikasi dalam kriptografi berkaitan dengan pengenalan atau identifikasi baik yang berlangsung untuk kesatuan sistem atau hanya informasi itu sendiri. Yang keempat adalah non-repudiasi atau yang populer disebut dengan anti penyangkalan. Elemen kriptografi di sini algoritma kriptografi atau cipher, aturan untuk encryption dan decryption atau fungsi matematika yang digunakan untuk enkripsi dan dekripsi, kunci parameter yang digunakan untuk transformasi encryption dan decryption, kunci bersifat rahasia atau secret, sedangkan algoritma kriptografi tidak rahasia atau public, pesan informasi yang dienkripsi atau dekripsi. Berikut adalah elemen kriptografi di mana di sini ada plain text. Misalkan di sini kirim senjata perang P, lalu ada kata kuncinya enkripsi, EKP sama dengan C. Di sini ada ciphertext, ada di sini ada ciphertext-nya C, kunci K, dekripsi DKC sama dengan P, plain text, kirim senjata perang. Jadi di sini ada plain text-nya seperti itu. Jenis kriptografi, algoritma kriptografi dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah simetris, di mana di sini kriptografi jenis ini populer dengan ahli Hill Cipher dan kode Hill. Jenis kriptografi ini diciptakan oleh Lester S. Hill sekitar tahun 1929, yang mana dibuat dengan tujuan bisa mewujudkan cipher yang tidak mudah dipecahkan meski menggunakan teknik analisis frekuensi. Asimetris, jenis kriptografi berikutnya adalah asimetris, memanfaatkan dua jenis kunci, algoritma kunci publik, ini menggunakan kunci publik dan kunci rahasia. Kedua jenis kunci tersebut memiliki fungsi yang berbeda, seperti kunci publik untuk mengenkripsi pesan,
kunci bersifat global yang tidak dirahasiakan sehingga bisa dilihat oleh siapa saja. Sementara kunci rahasia termasuk kunci yang dirahasiakan yang hanya bisa dilihat oleh orang tertentu saja. Selanjutnya adalah hybrid. Kriptografi hybrid adalah jenis kriptografi yang dibuat seperlu mengatasi adanya trade-off antara kecepatan dan kenyamanan, di mana diketahui semakin aman sejatinya semakin tidak nyaman. Sebaliknya, semakin nyaman maka sebenarnya semakin tidak aman. Sistem kriptografi kunci simetri sampai akhir tahun 1970 hanya ada sistem kriptografi kunci simetri. Satu masalah besar dalam sistem kriptografi yaitu adalah bagaimana mengirimkan kunci rahasia kepada penerima. Mengirim kunci rahasia pada saluran publik, telepon, internet, pos sangat tidak aman. Oleh karena itu, kunci harus dikirim melalui pesan kedua yang benar-benar aman. Saluran kedua tersebut umumnya lambat dan mahal. Di sini adalah kriptografi kunci simetri, di mana di sini ada symmetric key kriptografi, kunci enkripsi sama dengan kunci dekripsi. Contoh algoritma kriptografi kunci-kunci simetri ada DES, Data Encryption Standard, ada AES, ada Bluefish, ada SEID, ada IDE, ada Ghost, ada Serpent, ada RC4, RC5, dan lain-lain. Di sini ada plain text, dilanjutkan dengan kunci K, enkripsi EK, B sama dengan C, ada ciphertext, lalu dilanjutkan dengan kunci K. Di sini ada dekripsi DK, C sama dengan P, lalu akan menjadi sebuah plain text. Ide kriptografi kunci asimetri, ide kriptografi kunci nilsimetri atau asimetrik kriptografi muncul pada tahun 1976. Makalah pertama perihal kriptografi kunci publik ditulis oleh D.V. Hellman, ilmuwan dari Stanford University dari IEEE. Judul makalahnya adalah New Direction in Cryptography, namun pada saat itu belum ditemukan algoritma kriptografi kunci nilsimetri yang sesungguhnya. Ini adalah penemu kunci kriptografi publik. Di sini ada Whitdivy dan Martin Hellman, penemu kriptografi kunci publik. Kriptografi kunci publik, kunci enkripsi tidak sama dengan kunci dekripsi. Nama lain adalah kriptografi kunci publik. Kunci enkripsi bersifat publik atau public key, sedangkan kunci dekripsi bersifat rahasia atau secret key atau private key. Contohnya adalah algoritma kriptografi kunci simetri, di mana di sini ada RSA, ada El-Gamal, ada Rabin, ada Diffie-Hellman Key Exchange, ada DSA, ada elliptic curve kriptografi atau ECC. Di sini ada plaintext, ada P, kunci publik K1, enkripsi EK1, P sama dengan C, ciphertext C, kunci privat K2, dekripsi DK2, C sama dengan P, lalu menghasilkan sebuah plaintext atau P. Kriptografi kunci publik kelanjutan di sini ada, misalkan di sini ada list, public key repository, plaintext encryption, my phone, lalu dilanjutkan di sini ada public key-nya, encryption, lalu dilanjutkan dengan decryption, di sini ada private key dari Bob, lalu dia akan menghasilkan plaintext-nya, my phone. Adapun referensi pada pertemuan kali ini adalah dari LP2 Muma, Mahali, dan Munir. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.